Halo teman-teman, perkenalkan namaku adalah Lucia Kenyo dan aku adalah seorang bidan. Kali ini aku akan memberikan pendidikan kesehatan tentang reproduksi remaja kepada teman-teman. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu siapa itu yang disebut remaja? Nah, menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Lalu, apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi remaja? Jadi, kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pasti teman-teman bertanya, mengapa kesehatan reproduksi itu penting? Jadi, teman-teman ini sekarang sedang memasuki suatu periode transisi dari masa anak-anak menjadi dewasa awal dan mencapai kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, pada masa ini juga merupakan masa yang khusus dan penting karena merupakan periode pematangan organ reproduksi. Oke, selanjutnya kita lihat ya perubahan fisik pada laki-laki. Seperti ini teman-teman. Sedangkan inilah perubahan fisik yang terjadi pada perempuan. Tentu berbeda dengan perubahan fisik pada laki-laki ya. Sekarang kita cari tahu yuk bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi. Yang paling utama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi. Seorang remaja harus bisa menjaga kebersihan organ reproduksinya sendiri karena organ reproduksi remaja berbeda dengan waktu mereka masih anak-anak. Di sini aku akan mulai menjelaskan cara membersihkan alat kelamin secara general baik untuk laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, basuhlah alat kelamin dari arah depan ke belakang dengan air bersih dan keringkan dengan handuk bersih sebelum menggunakan celana dalam. Yang kedua, pakailah celana dalam yang bersih dan tidak ketat. Yang ketiga, gantilah celana dalam minimal 2 kali sehari. Yang keempat, jangan lupa untuk mencukur rambut kemaluan secara berkala agar tetap pendek supaya tidak banyak ditumbuh bakteri. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki. Lakukan sunat untuk menghindari penumpukan kotoran pada luar penis. Dan jaga kelembaban area alat kelamin, hindari hal-hal peningkatan suhu di area alat kelamin. Seperti misalnya menaruh laptop di paha kamu. Jangan ya. Selanjutnya, inilah hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Jangan menggunakan sabun untuk membersihkan alat kelamin, karena dapat merusak pH alami vagina dan dapat menyebabkan hilangnya bakteri baik pada vagina. Kemudian, ganti pembalut 3-4 kali sehari saat sedang haid atau tiap kali merasa penuh dan sesudah buang air kecil atau buang air besar. Juga jangan semprot parfum di area alat kelamin, karena dapat meningkatkan resiko iritasi di kulit area kelamin bahkan di vagina kamu. Apakah teman-teman perempuan di sini pernah mengalami yang namanya keputihan? Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang keputihan. Keputihan yang normal pada seorang perempuan yaitu berwarna putih bening, tidak berbau dan tidak gatal. Sedangkan keputihan yang tidak normal itu berwarna kehijauan, berbau dan gatal. Nah, keputihan itu juga biasanya terjadi pada saat menjelang atau setelah menstruasi. Bisa juga disebabkan karena kelelahan, stres, atau terangsang seksual. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bersama ya bahwa pendidikan seks itu tidak ditujukan untuk mengajarkan remaja tentang hubungan seks, namun memberi pengetahuan tentang upaya yang perlu mereka tempuh untuk menjaga kesehatan organ reproduksi mereka. Apa sih tujuan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja? Yang pasti, teman-teman dapat memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi. Juga
juga teman-teman memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Pernahkah teman-teman berpikir tentang hubungan seks? Mari kita cari tahu mengapa remaja ingin melakukan hubungan seks pranikah. Faktanya, adanya rasa penasaran dan tingginya rasa keingintahuan remaja terhadap seks. Kemudian, mendapat mitos-mitos yang tidak benar terkait hubungan seks dari teman-teman yang sebaya. Juga mendapat tekanan untuk melakukan hubungan seks dari orang yang dicintai atau bahkan untuk mengejar kata populer. Kemudian, melihat kejadian seks dari media-media yang dapat diakses oleh remaja sehingga dapat menyebabkan adanya dorongan untuk melakukan hubungan seks. Sebelumnya, kita bahas yuk mitos-mitos seputar seks. Pernahkah teman-teman mendengar tentang melakukan hubungan seksual satu kali saja tidak akan membuat hamil? Itu mitos ya teman-teman. Faktanya, bila si perempuan pada masa subur dan sel telur dapat bertemu dengan sel sperma, maka terjadilah kehamilan itu sendiri. Hati-hati ya teman-teman. Mitos selanjutnya adalah penggunaan pil KB ataupun kondom dapat 100% mencegah kehamilan. Faktanya, alat kontrasepsi apapun tidak dapat menjamin 100% pencegahan kehamilan. Kemudian ada pula mitos yang mengatakan bahwa dengan segera mencuci alat kelamin setelah melakukan hubungan seks dapat mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual. Itu sangat tidak tepat. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. HIV adalah kondisi yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. HIV itu sendiri merupakan virus penyakit yang menyerang dan menghancurkan sel yang melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Berbahaya bukan? Selanjutnya aku akan memaparkan tentang bagaimana penularan HIV/AIDS. Yang pertama, dari hubungan seks yang tidak aman. Yang kedua, penggunaan jarum pada pemakai narkoba yang biasanya bergantian. Yang ketiga, transfusi darah. Yang keempat, kehamilan, yaitu penularan dari ibu ke janinnya. Yang kelima, dari alat-alat instrumen yang tidak steril. Berikutnya, kita akan mengenal tentang nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Yang perlu teman-teman ketahui dari dampak dan resiko penyalahgunaan nafsa. Terjadinya kejang-kejang, sesak nafas, kecanduan, halusinasi, gangguan paru-paru, gangguan fungsi hati, gangguan organ reproduksi, terinfeksi HIV, overdosis, bahkan kematian. Karena kesehatan reproduksi juga banyak berkaitan dengan perkawinan, maka aku beri sedikit info mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu tentang perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi, apabila teman-teman belum mencapai umur 19 tahun, lebih baik kita mengejar cita-cita dengan rajin belajar dan fokus pada tujuan masa depan. Setuju teman-teman? Lalu, bagaimana caranya untuk mencegah remaja dari pergaulan bebas? Tenang, aku punya caranya yang efektif. Yang pertama, jika teman-teman ingin mencari informasi, maka carilah dari sumber atau orang yang terpercaya. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk selalu terlibat aktif dalam kegiatan positif, seperti misalnya olahraga. Kemudian, teman-teman juga harus membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai satu sama lain. Jangan lupa juga teman-teman harus mengontrol diri dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Itu yang terpenting ya teman-teman. Oke, sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan menambah pengetahuan tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, sehingga nantinya teman-teman dapat menjadi generasi yang berkualitas. Akhir kata, sampai jumpa teman-teman. Semoga sehat selalu, semangat dalam meraih mimpi dan masa depanmu. Bye-bye.